Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya mudah-mudahan tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu pasal yang menjelaskan tentang fardu atau rukun-rukun adus atau rukun-rukun dalam melaksanakan mandi besar. Karena penting, setiap orang muslim itu tidak terlepas dari yang namanya melakukan mandi besar, baik yang belum ataupun yang sudah menikah. Makanya kita belajar di sini tentang rukun-rukun daripada mandi besar. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baik dan alangkah lebih berkahnya kita mengirimkan doa terlebih dahulu kepada pengarang kitab agar dalam mempelajarinya kita diberikan kemudahan, keberkahan, kita dapat memahami ilmu dari apa yang ditulis oleh beliau dan juga kita bisa mengamalkannya kepada generasi-generasi penerus sehingga ilmu itu menjadi kebaikan yang bersifat jariah yang terus mengalir kepada kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma khususan ila ruhi musannif hadzal kitab ay asy-syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Sumair. Ghafarallahu ta'ala dzunubahuma wa nafa'ana bi ulumihima wa adkhalahumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya, amin. Baik, pada jamaah yang mau ikut ngaji bersama atau ingin ikut ngaji dan punya kitabnya, boleh dibuka kitab Safinatun Najahnya. Kalau di kitab saya itu di halaman 24. Kalau misalkan cetakannya sama, berarti pasal ini terdapat pada halaman 24. Tapi kalau sekiranya berbeda, itu beda antara 1 atau 2 nomor. Jadi bisa sebelum atau nomor sesudahnya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Furudul ghusli, fardu dalam adus atau rukun-rukun dalam melaksanakan mandi besar. Dalam pasal ini fil ghusli, dalam menjelaskan adus. Ay arkanuhu, tegasnya adalah menjelaskan tentang rukun-rukun adus atau rukun-rukun mandi besar. Wajiban, yang wajib karena al-ghuslu, adusnya tersebut, au manzuban, atau adus yang bersifatnya sunnah. Jadi rukun ini mencakup kepada pengamalan adus atau mandi besar yang bersifat wajib hukumnya atau mandi besar yang bersifat sunnah daripada hukumnya tersebut. Sama saja. Isnani, ada 2. Nah, kita bahas mana saja sih
dua hal yang termasuk ke dalam rukun adus yang akan dijelaskan dalam pasal ini. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama dari rukun adus adalah niat. Setiap ibadah pasti tidak terlepas dari yang namanya niat. Apalagi seorang muslim, karena keberkahan atau nilai ibadah daripada aktivitas itu ditekankan kepada niat yang ia tuju dalam melakukan aktivitas tersebut, baik aktivitas yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi. Ka'ayyanwiya di dalam sarahnya bisa dilihat, ka'ayyanwiya seperti halnya seseorang meniatkan apa al-junubu junub, orang yang junub meniatkan raf'al jinabati untuk menghilangkan junub tersebut, wal haidu wan nifasa'u, atau orang yang head, lepas dari headnya atau lepas dari nifasnya, itu meniatkan raf'al haidi awin nifasi, dia meniatkan untuk menghilangkan headnya atau membersihkan headnya, atau awin nifasi, menghilangkan nifasnya. Kemarin kita sudah bahas haid itu apa dan juga nifas itu apa. Bagi yang belum paham boleh dilihat dalam pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang mewajibkan terhadap adus. Nah, di sini ada junub, ada haid, ada nifas. Kalau junub itu lebih kepada ketentuan yang berlaku atau terkena pada seseorang muslim yang telah melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, baik itu antara suami istri ataupun hubungan yang sifatnya terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awiyanwi, atau dia meniatkan apa kulun semuanya. Nah, semuanya itu meniatkan, baik itu junub dari haid atau dari nifas, yaitu niat dengan ada al-ghusli, untuk melakukan adus, au fardahu, atau melakukan fardunya adus atau mandi besar, au wajibahu, atau melakukan wajibnya adus, awil ghusla, atau wajibnya adus tersebut atau mandi besar, al-wajiba, yang bersifat wajib hukumnya, awil ghusla lissolati, atau meniatkan dia melakukan adus untuk memperoleh pembenaran dalam melaksanakan sholat, atau dibolehkannya melakukan sholat setelah dia melakukan adus. Auraf al-hadasi, atau meniatkan untuk menghilangkan hadas, faqat saja, menghilangkan hadas saja, ya, itu cukup. Awit toharota, atau niat untuk bersuci anhu daripada hadas, aulahu, atau meniatkan untuk menghilangkan hadas, li ajlihi, karena bermaksud daripada menghilangkan hadas tersebut. Awil toharotal wajibata, atau dia meniatkan untuk bersuci yang bersifat wajib, bersuci karena wajib hukumnya. Aulis sholati, atau karena meniatkan agar bisa melakukan sholat. Bahkan di sini dijelaskan la ghusla wala toharota faqat, tidak sah apabila seseorang itu hanya meniatkan untuk adus saja atau meniatkan untuk bersuci saja. Misalkan seorang telah junub atau telah haid atau telah nifas, lalu dia mandi besar, tapi dia hanya meniatkan, saya niat untuk mandi besar, atau saya meniatkan untuk bersuci, cuman segitu, maka niatnya dikategorikan sebagai niat yang tidak sah, yang tidak memenuhi
kriteria daripada rukun-rukun mandi besar. Lalu seperti apa niatnya? Nah, niatnya seperti yang tadi sudah dibahas. Apa? Ya, kita meniatkan untuk mengangkat hadas junub, atau kita meniatkan untuk mengangkat hadas dari haid atau hadas dari pada nifas, atau kita meniatkan juga untuk melakukan fardu adus, atau meniatkan juga saya melaksanakan adus agar memperoleh kebolehan dalam melakukan sholat. Nah, atau untuk mengangkat hadas, ya, atau bersuci daripada hadas. Tentu junub, haid dan juga nifas itu tergolong kepada golongan hadas akbar atau hadas yang besar, yang mana bisa disucikan dengan dia melakukan adus atau mandi besar. Beda halnya dengan hadas asgor yang sifatnya kecil, itu bisa dihilangkan dengan kita melakukan praktek wudhu. Itu. Bahkan di sini dijelaskan idh qad takunu adatan, karena terkadang bukti toharoh adatan itu menjadi sebuah adat, sebuah kebiasaan. Karena memang ada orang yang mandi besar, yang mandi besarnya itu menjadi sebuah adat, sebuah kebiasaan untuk dia bersuci, sebagaimana kita bertoharoh dengan melakukan mandi yang setiap hari kita lakukan. Itu juga disebut toharoh, kita mensucikan, membersihkan daripada najis, membersihkan najis yang ada di badan kita, membersihkan kotoran yang menempel di badan kita. Tapi yang dimaksud dengan adus atau mandi besar di sini adalah ketetapan yang dilakukan oleh seorang muslim setelah dia memperoleh atau terkena hadas-hadas besar. Maka ada pembedaan, sehingga tidak sah apabila dia hanya meniatkan untuk toharoh saja atau meniatkan untuk adus, maksudnya untuk meniatkan hanya mandi saja gitu ya, meniatkan untuk mandi tanpa ada ilat atau penjelasan selanjutnya. Misalkan seperti tadi, mandinya itu untuk memperoleh sahnya sholat, terus mandinya itu untuk mengangkat hadas besar gitu kan. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Qalahu, sudah menjelaskan hu pada juz tersebut atau pada pembahasan tersebut Imam Nawawi fir Raudhati, dalam kitab Ar-Raudhah. Kata Imam Nawawi, intaha, sudah selesai pembahasan tersebut, wala buddha, dan mesti apa antakuna an-niyatu, buktinya pelaksanaan niat baik dalam praktek mandi besar itu makrunatan, harus dibarengi, disertai, harus disertakan bi awali magsulin, dengan praktek basuhan yang pertama saat kita mandi besar. Lalu pada basuhan pertama air mengenai kulit kita, maka di situ praktek niat harus kita laksanakan bersama-sama antara niat dengan menetesnya air yang pertama pada bagian tubuh kita.
Sawaun kana min asfalin. Adapun mau dari bagian bawah dulu dia membasuhnya, asfalil badani, dari bagian bawah badannya, au a'lahu, atau dari bagian atasnya, mau dari bagian bawah atau atas, maka saat basuhan pertama harus disertai dengan niat. Au wasfihi, atau dari bagian tengahnya, dari area perut misalkan ya, area-area tengah. Nah, tetap sama saja pada basuhan pertama itu harus disertai dengan niat. Wasani, dan yang kedua ta'mimul badani, yaitu membasuh seluruh badan. Aidzohirihi, tegasnya atau jelasnya itu adalah badan yang bersifat zahir, nampak atau yang bisa terlihat oleh mata kita. Tentu yang termasuk di sini adalah bagian-bagian tubuh yang tergolongkan kepada bagian luar. Bilma'i, dengan air. Wa minhu, dan sebagian daripada anggota badan, al-anfu adalah hidung. Wal unmulatu, dan ujung jari. Nah, hidung, ujung jari. Al-muttakhadhani, yang dibuat itu hidung dan ujung jari, min nahwi dhahabin, dari seperti halnya emas. Misalkan ada orang yang hidungnya itu dibuat, atau apa bahasanya ya, dicampuri dengan sesuatu benda dari bahan dasar emas, atau misalkan dari ujung jari yang terbuat dari emas, misalkan ditempelkan ya, jadi emasnya itu menempel pada area atasnya, baik dari hidung ataupun dari ujung jari. Maka di sini penjelasannya, fayajibu ghusluhu, wajib untuk membasuh emas tersebut. Alasannya badalan amma tahtahu, karena sebagai pengganti dari bagian badan yang berada di bawah emas tersebut. Maksudnya emas yang ada di bagian tubuh tadi ya, itu sebagai pengganti. Karena tentu saat kita memakai tambahan hiasan di tubuh kita dengan berbahan dasar emas, contohnya itu area luar pada kulit, baik hidung ataupun di ujung jari, itu akan tertutup. Maka sebagai penggantinya ya bagian luar tersebut harus dibasuh untuk menggantikan bagian bawahnya yang tertutup. Li'annahu bil qat'i, karena sesungguhnya perkara tersebut bil qat'i itu dipotong ya, bil qat'i dipotong, soro sehingga jadi itu perkara atau emas tadi ya, minaz zohiri, termasuk pada bagian zohir atau batasan zohir, yang mana tadi bagian zahir itu adalah sesuatu yang wajib dibasuh tatkala kita melakukan mandi besar. Wa dzufru, dan kuku yusama dinamakan dengan kata zufur, basyaratan terhadap kulit, hunna di sini bikhilafihi, karena berbedanya kuku, fi babin naqidi, dalam bab membatalkan wudu. Nah gitu ya, jadi gini, saat kita melakukan mandi besar, kuku itu harus dibasuh, atau zufur itu kuku, itu harus dibasuh. Walaupun kukunya panjang maka tetap harus dibasuh ya, harus dibasuh. Akan tetapi dalam bagian pembatalan wudu, kuku itu tidak termasuk daripada pembatalan wudu. Misalkan kita sebagai laki-laki memegang badan perempuan tanpa ada penghalang, memegang kulitnya,
tapi dengan kuku kita, maka wudhu kita tidak batal. Bahkan wala yajibu, dan tidak wajib apa ghuslu sya'ri, membasuh rambut, an-nabiti, yang tumbuh fil aini, di mata, yang tumbuh di mata ya, tidak wajib. Awil anfi, atau bulu atau rambut yang tumbuh di hidung, itu tidak wajib untuk dibasuh. Wa inna ma wajaba ghusluhu, dan tetapi wajib membasuhnya, membasuh bulu atau rambut yang ada di mata atau ada di hidung, minan najasati, dari najis, lihul ladhiha, karena beratnya najis. Nah, sementara kalau dalam bab najis itu wajib dibersihkan. Misalkan kita saat mandi besar, bagian bulu di sini tuh atau bulu hidung itu tidak wajib untuk dibasuh. Tapi tatkala ada najisnya, maka wajib hukumnya menjadi dibasuh. Harus dibersihkan, baik luarnya atau dalamnya, kulitnya. Kalau sekiranya bulunya itu tebal, itu harus dibersihkan karena beratnya hukum najis itu. Wa yajibu isalul ma'i ila matah tal hurlati, dan wajib menyampaikan air, maksudnya apa? Mengalirkan air, ila matah tal ghurfati, terhadap sesuatu yang berada di bawah kukucup. Kukucup tuh area daging yang berada di bawah, di dalam kulit kelamin laki-laki ya. Biasanya kan ujung alat kelamin laki-laki itu ada kulitnya, ada kucupnya tuh. Kalau misalkan belum disunat, itu area dalamnya itu wajib untuk dibasuh. Li'annahu dhahirun, karena sesungguhnya sesuatu yang di bawah kucup kelamin laki-laki itu termasuk kepada area zahir yang bisa terlihat. Hukman, secara hukum, wa illam yadhar, dan walaupun tidak bisa nampak sesuatu yang di dalam kucup tersebut, hisan, secara panca indera, walaupun secara panca indera tidak bisa terlihat, terkecuali kalau memang si kucupnya itu si kulit kucupnya itu kita tarik ya, areanya bisa kelihatan. Li'annaha mustahiqatul izalati, karena sesungguhnya hurlah tersebut atau kucup tersebut ya, alat kelamin laki-laki yang kayak helm itu tuh, yang tutup sama kulit kalau belum disunat, itu menerima hak untuk dihilangkan, untuk dibuang kulitnya itu ya. Kucupnya itu kan wajib dihilangkan, disunat dengan cara disunat. Makanya tetap sesuatu yang di dalamnya itu termasuk ke dalam kategori sesuatu yang zahir. Makanya wajib dibasuh. Lalu dalam sarahnya dijelaskan lagi, wa amal mayyitu, dan adapun mayit, nah mayit untuk orang yang meninggal, fahaitsu lam yumkin, kalau sekiranya tidak mampu apa gusluma tahtaha, membasuh sesuatu yang berada di bawah kucup tersebut, la tuzalu, maka tidak boleh membuang kucupnya tersebut. Misalkan ada orang meninggal lalu masih ada kucupnya, dan saat diaduskan itu airnya itu tidak bisa masuk ke area yang ada di dalam kucup, maka si kucupnya itu haram atau tidak boleh untuk dibuang. Alasannya adalah di sini dijelaskan, li'anna dzalika ya'uddu, karena sesungguhnya hal tersebut, larangan tersebut itu berpatokan atau berpegangan
izdiroan. Nah, jadi alasannya itu karena atau berpegangan terhadap menghinakan mayit tersebut, izdiroan bihi, menghinakan mayit tersebut. Jadi kalau sekiranya dipotong si mayit, kalau sekiranya dipotong kucup si mayitnya itu, maka itu akan terkesan kita menghinakan mayit tersebut, maka tidak boleh dipotong. Wa yudfanu, dan dikubur bila sholatin, tanpa disolatkan, alal mu'tamadi, atas kaul yang lebih kuat, ingda Romli, menurut Imam Romli. Nah, apabila orang yang masih ada kucupnya saat meninggal, orang muslim, kata Imam Romli, itu boleh dikuburkan tapi tidak boleh disolatkan, tidak disolatkan, kata Imam Romli. Tapi di sini ada penjelasan lagi. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar menjelaskan, yuyammamu, maka ditayamumkan mayit tersebut amma tahtaha, dari perkara yang ada di bawah kucup kelamin mayit tersebut. Wa yusolli, dan disolatkan alaihi, terhadap si mayit, lidoruratin, karena alasan darurat. Dalam kondisi darurat ya, berbeda. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu tetap disolatkan dan juga ditayamumkan. Jadi diganti dengan tayamum. Wa yajibu isolul ma'i, dan wajib mengalirkan air, ila batini sya'ri, ke dalam kurlit yang berada di bawah rambut ya. Walau kasyifan, dan walaupun rambutnya itu tebal, tetap wajib si airnya itu sampai menyentuh kulit yang ada di kepala. Walaupun rambutnya tebal, tetap harus nyampe airnya. Wa yajibu, dan wajib, apa naqduddofairi, melepas gelung, ikat rambut ya, melepaskan gelung, ikat rambut, wajib hukumnya saat mau mandi besar. Jadi biasanya perempuan atau laki-laki yang rambutnya panjang itu rambutnya itu diikat. Nah, maka saat mau mandi besar, si ikatnya itu harus dilepas, dicopot. Kenapa? Dijelaskan di sini, in lam yasil, apabila si airnya itu tidak dapat sampai, in lam yasil, apabila tidak dapat sampai, apa al-ma'u, airnya, ila batiniha, ke dalam kulit yang ada di bawah rambut atau kulit kepala. Illa binaqdi, kecuali dengan dilepas si ikat rambutnya itu. Maka kalau sekiranya saat mandi besar terus dia pakai ikat rambut, dan kalau tidak dilepas ikat rambutnya, airnya itu tidak akan bisa nyampe ke dalam, maka hukum melepas ikat rambutnya tersebut adalah menjadi hukum wajib, dengan alasan agar airnya tetap bisa mengalir kepada kulit yang ada di bawah rambut atau kulit kepala. Nah, itu penjelasan daripada furudul ghusli, rukun-rukun dalam melaksanakan mandi besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan luas manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, ditutup. Billahi al-hidayah summa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.